Dalam dunia teologi atau filsafat, pembahasan selalu dibuka dengan pembahasan ilmu, atau paling tidak membahas apa itu ada dan apa itu tiada. Kali ini kita akan membahas apa itu ilmu sebelum membahas yang lain-lain. Ilmu yang kita dapatkan tidak tiba-tiba ada begitu saja, melainkan melalui wasilah atau perantara. Sebelum masuk membahas wasilah ilmu, kita perlu tahu dulu apa itu ilmu. Mengapa? Karena dari mengetahui ilmu ini, itu akan memberikan pengaruh khusus terhadap pembahasan ilmu-ilmu rasional yang lain. Ilmu adalah sifatun yanjali bihal mazkuru liman qomat bihi. Ilmu ini sudah juga mencakup segala sesuatu yang ada dan segala sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang ada bisa kita ketahui, begitu juga dengan sesuatu yang tiada bisa juga kita ketahui. Kemudian ilmu ditinjau dari segi sifatnya itu terbagi menjadi dua, yaitu qadim dan hadis. Ilmu yang qadim adalah ilmunya Tuhan. Ini tidak kita bahas karena kita tidak tahu seperti apa hakikat ilmunya Tuhan, dan ilmunya Tuhan itu tidak terbagi. Sedangkan ilmu hadis adalah ilmunya makhluk. Ilmu makhluk itu terbagi menjadi dua. Pertama tasawur dan kedua tasdik. Kedua istilah ini sudah pernah kita bahas pada salah satu video lalu. Ilmunya makhluk memiliki satu tabiat, yaitu ada dari ketiadaan. Karena ilmunya makhluk itu tergolong sebagai ilmu yang hadis. Semua yang hadis pasti ada dari ketiadaan. Berarti manusia membutuhkan wasilah ilmu atau membutuhkan media untuk memiliki ilmu. Wasilah ilmu itu kemudian dikenal dengan istilah madarikul ulum. Kata madarik berasal dari kata idrak yang secara umum bermakna mengetahui. Tapi kalau kita meminjam definisi yang dipakai oleh Syekh Said Fuda, maka idrak adalah usulun nafsi ila makna muayyan. Idrak ini hanya terbatas mengetahui dua hal saja, yaitu konsep yang sifatnya sadzaj atau sederhana, atau dengan bahasa lebih gamblang yaitu mengetahui sesuatu tanpa ada penghukuman, dan mengetahui adanya penghukuman atau konsepsi yang sudah berbentuk penghukuman. Kalau sebatas konsep saja disebut dengan tasawur, maka ketika sudah ada penghukumannya disebut dengan tasdik. Nah, kembali lagi kepada istilah madarikul ulum atau idrakul ilm. Kenapa berbentuk jamak? Karena untuk mengetahui pengetahuan itu sendiri atau mengetahui ilmu itu sendiri bukan hanya satu wasilah, tapi lebih daripada itu. Ini biasa dikenal dengan alat pengetahuan atau media pengetahuan. Dalil konsep madarikul ulum ini ada termaktub di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dalam salah satu risalah Syekh Said Fuda, ayat ini memberikan 4 faidah atau 4 pelajaran yang bisa kita tarik dari ayat ini. Pertama, manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ini membuktikan bahwasanya pengetahuan manusia itu ada dari ketiadaan. Karena pada mulanya manusia tidak tahu apa-apa, maka muncullah poin kedua, yaitu manusia memiliki tabiat atau kesiapan untuk menerima ilmu. Karena manusia sudah bisa menerima ilmu atau siap menerima ilmu, maka manusia itu membutuhkan sebab atau membutuhkan media untuk mengetahui. Itulah yang kita sebut dengan madarikul ulum. Dan kemudian satu lagi poin yang bisa kita ambil dari ayat ini, yaitu pengetahuan manusia sifatnya akumulatif. Ini lagi-lagi menguatkan poin pertama, bahwasanya manusia itu sifat pengetahuannya ada setelah mengalami ketiadaan. Seandainya ilmunya manusia itu qadim atau ada tanpa pernah mengalami ketiadaan, maka tentu pengetahuan kita sifatnya tidak perlu akumulatif. Apa saja wasilah ilmu yang 3 itu termaktub dalam ayat. Yang pertama adalah as-sam'u. Kata Syekh Said Fuda, kata as-sam'u dalam ayat tersebut berarti khobar atau pemberitahuan dari orang lain. Yang kedua ada kata basor. Kata basor sekilas bermakna penglihatan, tapi kata Syekh Said Fuda, basor ini bermakna panca indera atau al-his. Yang ketiga al-af'idah atau fuad yang mencakup akal bermakna khusus. Ini nanti kita bahas pada pembahasan yang lain. Yang jelas wasilah pengetahuan itu ada 3. Pertama, pemberitaan dari orang lain. Kedua, panca indera. Ketiga, akal bermakna khusus. Pembatasan media ilmu menjadi 3 itu berdasarkan
hasr istiqra. Ini kalau kita menggunakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita membuat dalam bentuk bagan atau membuat dalam bentuk kemungkinan-kemungkinan, maka ilmu manusia itu disebabkan oleh dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia disebabkan dari sesuatu yang di luar dari manusia itu sendiri. Kedua, di dalam manusia itu sendiri. Jika disebabkan oleh sesuatu yang di luar manusia itu sendiri, maka dia disebut dengan khobar. Jika dari dalam manusia itu sendiri, maka ada dua kemungkinan. Pertama, apakah berasal dari nafsul mudrik ataukah selain dari nafsul mudrik. Jika berasal dari nafsul mudrik, maka itu disebut dengan an-nazar. Jika berasal dari selain nafsul mudrik, maka dia adalah his atau panca indera. Jadi pembahasan ilmu ini sangat penting juga untuk pembahasan hukum akal. Walaupun pembahasan hukum akal sudah kita lalui sebelumnya, kita bahas untuk pengantar saja bahwa hukum akal itu ada. Adapun dari segi rinciannya kita akan bahas pada lain kesempatan. Jadi dari pembahasan ilmu ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ilmu adalah sifatun yang jali bihal mazkuru liman qamat bihi. Kemudian ilmu ini membutuhkan wasilah. Wasilahnya adalah madarikul ulum. Kata madarik berasal dari kata idrok, yaitu usulun nafsi ila makna tamuayyan, yang mencakup juga dua hal. Yang pertama mencakup hal-hal yang sifatnya tasawur dan sifatnya tasdik. Begitu juga tadi ilmu mencakup maujud dan ma'dum. Adapun dalil tentang madarikul ulum tadi itu terdapat di surah An-Nahl ayat 78, dan kita bisa menarik 4 poin dari ayat ini. Pertama, manusia itu lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kedua, manusia itu memiliki tabiat kesiapan untuk menerima ilmu. Ketiga, pengetahuan manusia itu membutuhkan sebab untuk ada. Keempat, manusia itu memiliki pengetahuan yang sifatnya akumulatif. Kemudian pengetahuan ini disebabkan oleh 3 hal. Pertama disebabkan oleh khobar, kedua disebabkan oleh panca indera, dan yang ketiga disebabkan oleh akal itu sendiri. Salam intelektual.